Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Segenap para alim ulama, para ustad, para kiai, para pejabat, para mahasiswa, mahasiswi di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saya hormati, wabil khusus Al-Mukarram pangarsa Bapak Kiai Haji Bahrun Rifai MAG selaku Ketua DKM Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saya hormati dan Allah muliakan. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah duhur rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita bisa bertemu dan berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini menyelesaikan sholat duhur berjamaah dengan penuh harapan semoga segala aktivitas amaliyah ibadah kita saat ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah duhur Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung rahimakumullah. Kita tahu sejarah telah banyak mencatat orang-orang besar di muka bumi ini. Ada orang yang menjadi besar karena pangkat, jabatan, dan kekuasaannya. Apabila selesai pangkat, jabatan, kekuasaannya, maka selesai itulah kebesarannya. Ada juga orang besar karena harta dan kekayaan. Apabila suatu saat jatuh bangkrut miskin, maka selesai sampai disitulah kebesarannya. Ada juga orang yang besar karena dibesar-besarkan oleh kelompoknya, oleh pengikutnya. Tapi pada saat pengikutnya, kelompoknya, simpatisannya mencemoohkannya, maka selesai pula lah kebesarannya. Tapi tidak demikian hadirin dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau besar bukan karena pangkat, jabatan, dan kedudukan. Beliau besar bukan karena harta dan kekayaan. Beliau besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya, tapi beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah membesarkannya, orang sedunia mau memperkecilkannya, orang itu akan tetap besar karena Allah yang membesarkannya. Oleh karena itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dijadikan contoh, dijadikan profil untuk ditiru, untuk dicontoh oleh kita manusia yang ada di muka bumi ini, khususnya kita umat Islam. Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah
uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang harus kita contoh untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Allah menyuruh contoh kepada baginda Nabi? Kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh? Paling tidak alasan jawabannya ada dua. Pertama, beliau manusia. Ini perintah yang logis, perintah yang masuk akal, perintah yang rasional. Allah menyuruh kita hambanya untuk mencontoh manusia. Manusia disuruh nyontoh manusia. Ini perintah yang logis. Coba kalau kita mencontoh jin, bagaimana kehidupan jin? Kita suruh nyontoh malaikat, bagaimana kita mencontoh kehidupan malaikat? Itu tidak rasional. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita untuk contoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita harus nyontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau pribadinya komplit. Pribadi yang komplit. Mau nyontoh apa kita? Kalau sekarang kita kebetulan sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai guru, Rasul mengajar jamaah di masjid. Kalau sekarang kita sebagai pemimpin, Rasul juga seorang pemimpin besar. Kalau kita seorang pedagang, pengusaha, pembisnis, Rasul pun juga seorang pengusaha, pedagang, pembisnis yang jujur. Kalau kita kebetulan sekarang ini sebagai kepala rumah tangga, Rasul pun juga bagaimana memberikan contoh, membangun, membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Beliau punya istri dan punya anak. Ayo, lebahan mana kita? Semua ada, komplit, lengkap pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus kita contoh? Yang harus kita contoh pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlakul karimah. Inilah misi yang Allah utus beliau ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. 13 tahun baginda Nabi berdakwah, berjuang di kota Mekah untuk menanamkan la ilaha illallah, untuk membangun akidah, untuk meluruskan keyakinan, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang paling fundamental, pondasi yang mendasar, nilai-nilai keimanan yang dibangun, yang diluruskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena iman kita bisa berjamaah di masjid. Karena iman kita bisa baca Quran. Karena iman kita jujur, disiplin. Karena iman kita bisa infak sedekah. Karena iman kita saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Imanlah yang menggerakkan kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak kepada Allah. Satu. Hadirin, kalau kita ingin tahu lebih jelas lagi pribadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di muka bumi ini ada orang yang paling bersih hatinya, Rasulullah. Orang yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga, Rasulullah. Tapi beliau ibadahnya kepada Allah tidak menghalangi itu semua, bahkan semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dijamin masuk surga. Hatinya paling bersih, mendapatkan rekomendasi dari Allah untuk masuk surga, tapi ibadahnya semakin meningkat. Enggak tahu kalau kita mendapatkan informasi dari malaikat, Abah Bahrun misalnya, bah dosa abah geus dihampura cek Allah teh, abah geus masuk surga, pasti eureun salatna si abah, moal mingpin deui kultum model kieu eureun naon eureun bah masuk surga pangeulana gitu.
Tapi tidak demikian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak kepada Allah. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai kekasihku, begitu toh-tohan ibadah kepada Allah padahal engkau sudah mendapatkan jaminan masuk surga." Apa kata jawaban Rasulullah? "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Subhanallah. Gak tahu kalau kita. Itu akhlak kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya yang dicontoh oleh kita adalah akhlak dengan sesama manusia. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh ketika mau berangkat dakwah ke Taif, berhadapan dengan manusia. Ini perintah Allah untuk dakwah ke Taif. Masyarakat Taif di situ harus diluruskan akidahnya, diajak untuk beribadah kepada Allah. Beliau tidak mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari masyarakat Taif, tapi kalau mendapatkan sambitan-sambitan. Lain disambut, bah. Rasulullah dakwah ke Taif, kalah disambit. Siga namanya lamun Ustaz Babay doondang ku abah kepanyilekan kamari teu disambut. Kalau disambit balik deui bah kuring mah bah. Balik deui moal datang deui gitu. So pengersa Pak Ajengan Haji Fikri diondang ceramah tabligh akbar jauh, tapi masyarakatnya tidak kooperatif. Masyarakatnya teu narima. Kalau bararaeun komo nepikeun ka nyarekan, nepikeun ngamaledogan mah pasti pundungnya pengersanya. Pasti pundung Pak Haji. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak Karo. Rasulullah dakwah di kota Taif, disambit, dicemooh, dilempari kotoran, bahkan dikejar-kejar, dilempari sampai pelipisnya berdarah. Pelipisnya berdarah, kakinya sakit. Kemudian berlindung di pohon korma, datang malaikat Jibril. "Wahai Muhammad kekasih Allah, engkau begitu tidak diterima oleh masyarakat Taif, kau dakwah dan ceramah mengajak la ilaha illallah. Bagaimana Muhammad akan aku timbangkan Jabal Uhud untuk menghancurkan warga Taif?" Apa kata jawaban Rasulullah? "Jangan beliau, jangan." Begitu Pak Karo. Jangan. Siga lamun Pak Haji Fikri menang ceramah, terus menang kerepet, menang kasusah. Menang sambit dicarekan terus berlindung di udak-udak, datang bantuan Satpol PP atau apa, atau datang malaikat. Kumaha Pak Haji, hancurkeun wae warga Taif, sikat Jibril. Masih begitu. Tapi Rasulullah tidak, "Jangan beliau, saya diutus ini ke muka bumi bukan untuk menghancurkan warga Taif. Tapi kamu disakiti Muhammad, biarin. Darah itu mengucur, biarin beliau. Di tanda dakwah perjuangan. Karena Nabi Muhammad itu manusia berjuang secara manusiawi. Tidak mentang-mentang mengandalkan mendapatkan wahyu, tidak langsung cepat minta tolong kepada Allah. Ya Allah hancurkan, tidak. Inilah hebatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, bagaimana umatnya tidak mau ikut kepada tauhid? Ya Allah, terserah Allah lah. Kumaha kada ieu kaum teh? Kirim beberes Nuh bikin kapal, ajak Nuh iman. Urang turunkeun hujan ngagebret. Banjirlah datang. Nabi-nabi dulu Pak, ketika umatnya tidak mau mengimani Rasulnya, tidak mau mengikuti ajakan Rasulnya, tidak mau kembali kepada Allah, langsung kontan diberikan azab. Umat Nabi Lut diturunkan hujan batu. Tapi tidak demikian dengan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita ketika mendapatkan tawaran dari malaikat Jibril itu? Biarkan, Jibril, enggak apa-apa. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku izinkan untuk berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu jawaban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarin, mereka tidak beriman sekarang, mungkin nanti cucu-cucunya, mungkin anak-anaknya, mungkin keturunannya. Ditungguan umat Nabi mah, ditungguan tobatna. Jadi bersyukur ibu dan bapak jamaah duhur sadayana, ditungguan tobatna. Orang umat Nabi mah ditungguan tobatna. Lamun umat-umat terdahulu langsung kes adab, bedegong adab. Umat Nabi mah henteu, sok di dieu berbuat maksiat, berbuat dosa, apakah langsung kes? Ente. Karena Rasulullah menjamin seperti itu. Allahumma di qaumi. Rasulullah mendoakan, ya Allah berikan hidayah. Berikan hidayah ya Allah. Mereka berbuat seperti itu, tidak menerima saya ini karena mereka tidak tahu. Begitu. Bersyukurlah kita hadirin
jamaah duhur Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berbahagia. Bersyukur kita di bulan Rabiul Awal ini kita selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang kita saat masih keneh rame-ramena Nabi kita dicaci maki, Nabi kita dicemoohkan oleh masyarakat Perancis dengan ekspresi kartunnya melecehkan Nabi kita. Maka kewajiban kita bela Nabi kita, bela Rasul kita, bela utusan Allah. Kalau mereka ujuk rasa dan datang ke Mabes atau Nabi datang ke ujuk rasa tempat-tempat yang harus tempat demonstrasi dan sebagainya, hanya meluapkan aspirasinya, mengutuk, mengecam dan sebagainya Presiden Prancis untuk menyatakan permohonan maafnya di depan umat Islam di dunia. Kita paling tidak kita harus selalu mendoakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak baca sholawat. Karena itu umat Nabi, apabila kita ingin dicintai umat Nabi, banyak-banyaklah kita baca sholawat. Dan yang kedua, menjaga amanah Rasulullah, menjaga warisannya. Apa warisan Rasulullah? Sawah sanis, gedung sanis, modal yang besar sanis, tapi warisan Rasulullah tilu. Hiji Al-Quranul Karim, yang kedua hadis, dan yang ketiga ulama, ustad, kiai. Kita bisa beribadah saat ini karena Rasulullah. Kita bisa baca Quran karena Rasulullah melalui ustadz-ustadz kita yang telah mengajarkan kita. Itu jaga ulama kita, jaga kiai-kiai kita, jaga ustadz-ustadz kita. Makanya bersyukur bapak-bapak yang di kampungnya ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang mengajarkan dan membimbing ajaran-ajaran agama di musola, di masjid, di lingkungan kita. Bersyukur ulah diasingkan kiai itu, ulah disepelekan ustadz teh. Kita bisa baca Quran, kita bisa sholat, kita bisa ibadah karena guru kita yang mengajarkan ngaji. Kalau sekarang guru kita sudah tidak ada, kirim Fatihah. Kalau sekarang guru kita masih ada, hormati mereka, berikan layak yang luar biasa. Bila perlu begitu. Ada rezeki saeutik ingat, Abah Bahrun boga rezeki saeutik ya ingat ka Ustaz Fikri, Ustaz jadi sekedar kurang makan buat orang bersama. Alhamdulillah begitu. Ya man ngajakan teh Pak Bukhari we terus diajakan makan teh. Ayo Ustaz Babay mah teu bisi Pak Karo bade ngamplopan Ustaz Babay teh naon alhamdulillah Pak Karo. Ya maka Ustaz mah sing ikhlas ya jangan. Sing ikhlas we kiai mah sing ikhlas, modar atuh ikhlas we mah. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya ingin banyak saya berkhutbah dan berceramah, berpidato, kultum pada saat ini, tapi ini sajalah yang dapat saya sampaikan karena waktu jualah memisahkan kita. Mudah-mudahan kalau jamaah hadir pada saat ini kemudian tertarik dan ingin mengundang saya, insya Allah saya siap 24 jam. Bilih pakaro pada yang ngundang abdi mangga dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.